Hai guys, I'm Tamano and welcome back to my channel. Sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan mereview AC Panasonic gue yang 6 bulan yang lalu sudah dipasang di kamar utama atau di kamar gue. Nah, AC-nya adalah CSX yang 7 TKJ dan sepertinya gue ngerasa udah bisa direview gitu ya karena udah lebih dari 2 bulan. Dan AC ini sebenarnya gimana ya? Bisa dibilang jangan sekarang deh, nanti aja. Nah, jadi video ini gue akan memberikan kepada kalian gambaran, bukan gambaran sih, rekaman gitu ya. AC gue sudah menunjukkan gejala-gejala tertentu di bulan keempat dan di bulan keenam sekarang gitu. Dan sebenarnya AC ini mungkin niatnya bagus gitu ya karena AC ini kan punya beberapa fitur yang sepertinya banyak dibutuhin sama masyarakat gitu kan, kayak misalnya nano EG yang berfungsi buat kayak plasma cluster lah, ion-ionan yang buat apa sih, membasmi gitu ya, membasmi virus dan bakteri gitu kan. Terus juga ada fitur iAuto, bisa dibilang kayak parvolnya sekarang lah kan, yang seri WKJ itu setahu gue iAuto udah nggak ada, diganti sama Powerful. Terus apalagi, dia juga mode sleep, jadi kalau misalnya ini kayaknya pengganti dari EcoSmart juga kan. Jadi sebenarnya fitur-fitur tambahan dari AC ini niatnya bagus sebenarnya, cuman gue ngerasa ada beberapa sisi gitu yang harus ini menjadi unggulan, kayak Nano EG gitu kan, itu sebenarnya bisa menjadi unggulan, bisa menjadi nilai jual yang memang utamanya di seri XN gitu kan, di seri Deluxe Kilowatt. Tapi ya kita lihat aja deh videonya seperti apa. Ini dia. Nah, kayak gini suaranya. Kayak ada suara nging gitu. Coba kalian dengar, perhatiin baik-baik. Itu adalah bunyi generator Nano EG-nya setelah 4 bulan. Jadi gue agak-agak benci banget sama Nano EG-nya karena berisik kayak gini ketika outdoor unitnya mati. Tapi kalau misalnya outdoornya nyala lagi, dia berhenti bunyinya gitu, bunyi nging kayak gini. Mungkin kalau misalnya kalian punya AC Panasonic yang ada Nano EG-nya, apakah mengalami hal yang sama apa enggak, boleh di share ya. Nah, sekarang kita coba matiin ya buat membuktikan kalau si generator Nano EG-nya ini benar-benar mengganggu buat gue. Ini suaranya kadang redam, kadang enggak. Ini masih bunyi menurut gue. Kita matiin ya. Coba perbedaannya. Ini pada saat outdoor masih mati. Kita nyalain lagi. Nah, gitu. Ini kan kebetulan yang buatan Indonesia. Nah, mungkin teman-teman yang punya Panasonic tipe XO yang inverter Panasonic buatan Malaysia, boleh share dong apakah kalian juga mengalami hal yang sama apa enggak gitu. Ini sengaja ya gue agak lamain supaya kalian benar-benar bisa mendengar suara bising dari generatornya ini. Kita matiin lagi ya, sekali lagi ya. Oke, nemu perbedaannya, kita nyalain sekali lagi. Nah, itulah yang gue gak suka gitu. Kadang gue kebangun gara-gara ini, gara-gara bising banget. Gue pikir jangkrik bunyinya panjang begini, nggak taunya AC gue sendiri. Nah, coba kalian dengar pakai headset atau gedein volumenya. Ini dalam kondisi kompresornya nyala. Dengerin ada suara apa dari dalam indoor unitnya. Oke, gue akan naikin suhunya untuk kalian biar tahu ketika kompresornya mati akan ada suara nging yang gue maksud tadi di depan. Can you hear that? Kita bedain ya antara Nano EG-nya nyala dengan dia mati. Kita lihat bedanya.
Oke. Hanya ada suara kipas ya, kayak ketek-ketek kayak kipas angin udah lama gitu bunyinya. Oke, kita nyalain lagi nano wijinya. Itu tadi suhunya 24, gue balikin ke 23. Nah, ini adalah settingan remote-nya dari AC gue sekarang di suhu 23 pas, 23 pas ya, nggak pakai setengah. Flapnya gue bikin auto swing, fan-nya satu aja, gak usah kenceng-kenceng. Ini surprisingly gue nggak tahu ya bener apa enggak, pengatur suhu di kamar, penunjuk suhu di kamar gue menunjukkan suhu 21. Abaikan jam dan juga tanggal bulannya. Gue hanya butuh suhunya aja. Suhunya 21, men. Tuh. Gue gak tahu bener apa enggak, cuman ini amazing sih. Maksudnya kalau misalnya gue setel suhu 23, tapi kenyataan suhunya 21, ini amazing sih. Gue salut sih sama AC ini, walaupun tetap gue ngerasa 23 di kamar ini dengan 25 di kamar sebelah lebih dingin 25 di kamar sebelah gitu. Walaupun ini sebenarnya udah sesuai ya PKAC dengan kamar. Kalau di depan itu setengah PK, yang sama dia ini cocoknya ya 3/4 memang gitu. Cuman entah kenapa lebih dingin di kamar sebelah dibanding di sini. Ini settingan kayak gini. Terus kita akan lihat nanti untuk indoor AC-nya. Nah, itu tadi gambaran gitu ya, video footage lah bisa dibilang AC gue menunjukkan gejala-gejala seperti itu. Nah, sebenarnya sangat disayangkan ya, maksudnya kenapa si generator nanoijinya itu bisa sebegitu kenceng bunyinya. Jadi kencengnya itu kalau tadi kalian dengar pakai headset ya, kalau mau lebih jelas, yaitu kayak bunyi nging gitu kecil, kayak bunyi apa ya, kayak suara ultrasonik lah bisa dibilang. Itu ketika kompresornya mati itu akan kencang banget bunyinya. Dan kalau gue perhatiin ketika gue mainin suhu-suhu tertentu, si generatornya ini dia bisa keras banget bunyinya kalau udah mendekati suhu-suhunya yang agak menuju 25. Ini kebetulan gue pasang suhunya di 23. 23 ke atas itu udah mulai 22 aja. Kemarin gue sempat beberapa bulan sebulan kemarin gue pasang di suhu 22, sampai hari ini baru ganti ke 23. Suhu segitu aja masih kedengeran banget bunyi generatornya bising nging gitu. Jadi kayak gimana, sebenarnya maksudnya kan bagus nih si nanoiji ini, gue akuin untuk ngilangin bau. Kalau misalnya gue makan di kamar, makan apapun lah, pokoknya kan pasti berbau gitu. Dia memang bisa ngilangin bau, itu beneran gak gimmick. Sampai reed diffuser gue aja, dia nggak segitu wanginya di kamar gue dibanding di kamar depan yang AC media gue. Nah, sebenarnya kan bagus tuh gitu, cuman ya itu tadi mungkin harus ada improvement lah ke depannya mungkin ya. Mungkin gue nggak tahu di seri WKJ atau di seri lain yang punya fitur nanoiji kayak XUVKP, apakah si generator nanoijinya ini dia ya berisik-berisik gitu ya, ada kayak bunyi ning ultrasonik. Semoga sih enggak gitu ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok indoornya berisik banget gitu, gue nggak ngerti. Mungkin gue berpikir karena pernah ada gempa kali ya di sini beberapa kali, jadi mengendorkan gitu. Dan gue kemarin tanggal berapa ya, gue kayak seminggu atau 2 minggu yang lalu lah, gue cuci AC, diperiksa nggak ada masalah di kipasnya. Ini sebenarnya bermasalah adalah kipasnya, jadi kayak bunyi ketek-ketek tadi itu kalau misalnya kalian lihat gitu kan gitu. Dan itu lumayan agak mengganggu sih, walaupun nggak terlalu keras bunyinya, tapi ya kebayang aja ini belum setahun aja bunyinya kayak gitu, apalagi kalau udah hitungan tahun kan gitu. Jadi ya sangat disayangkan. Dan gue juga sangat menyayangkan juga, gue kemarin kenapa pas si air wings yang bagian dalamnya inner flapnya itu sempat dinamonya bermasalah. Ya nggak gue videoin, sebenarnya ada videonya gitu, waktu itu gue masukin Instagram, gue lupa. Jadi kan kalau misalnya air wings itu dia ada flap yang gede yang di depan, sama yang di dalam tuh yang agak kecil buat dia ngatur arah angin. Nah, si
inner flapnya ini itu gue lupa bulan apa, pokoknya pas gue balik kerja kebetulan AC ini memang gue kasih timer kan, nyala jam 5 sore mati jam 9 pagi. Nah ketika gue balik kerja tiba-tiba pas gue buka kamar itu kamar nggak begitu dingin karena si inner flapnya itu dia memble gitu. Harusnya kan kalau ketika auto swing itu ketika yang gedenya yang big flapnya itu naik dia juga ikut naik kan, ini nggak, dia manteng begini. Nah hari Sabtu itu hari Kamis gue ingat banget. Nah Sabtunya gue bongkar, gue buka cupnya, itu dinamonya nggak jalan gitu. Dan gue ngerasa sepertinya si inner flap ini memang bermasalah kali ya. Atau gue nggak tahu apakah di seri PU atau XU sama seperti itu. Karena kan dua model itu inverter model dari Malaysia punya, ini kan model deluxe low watt dari Indonesia. Apakah berbeda gue juga nggak tahu, cuman yang jelas rewel banget menurut gue. Kayak gue bulan apa ya, pokoknya sebelum puasa lah itu gue sampai 2 sampai 3 kali dalam seminggu gue ngeliat itu AC bener-bener nggak bisa berdiri tegak lah istilahnya untuk si inner flapnya itu naik turun. Sampai akhirnya alhamdulillah sampai kemarin dicuci AC itu nggak ada masalah, cuman habis dicuci AC bermasalah lagi karena mungkin nggak tepat kali ya. Dia repot lah intinya si Aero Wings ini. Gue agak sedikit menyesal gitu kenapa kemarin gue nggak ambil yang WKJ sekalian. Gue pikir gue pengen tahu kan WK kalau seri yang ada Aero Wings-nya apakah ngaruh gitu kan, tapi ternyata merepotkan gitu ya gue lihat-lihat. Jadi mungkin masukan kali untuk PT Panasonic Manufacturing Indonesia, satu tadi nano EG-nya kalau bisa diimprove lagi biar nggak berisik bunyinya gitu. Harusnya kan nggak berisik ya, kok ini bisa berisik banget. Satu, dua, mungkin buat apa ya, line up AC yang ada air wings-nya mungkin hal ini bisa dipikirkan kali ya. Maksudnya daripada kalian bikin air wings, mending bikin flapnya itu kebukanya dari bawah ke atas kayak zaman dulu lagi deh menurut gue, dibanding bukaan kayak AC Sharp zaman sekarang kan. Yang sekarang kayak AC Sharp kan kebukanya dari atas ke bawah, ditambah inner flap buat air wings, itu malah bikin repot ketika di servis. Dan mungkin ketika penggunaan sehari-hari juga merepotkan ketika dia dinamonya nggak cukup ngangkat si flapnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya kalau bisa kipasnya itu ya gue nggak ngerti apakah kipasnya sebenarnya sebelum ada gempa pun itu udah berisik gitu. Sebenarnya di Gorontalo ini gue udah ngalamin 3 kali gempa, sebelum gempa pun udah berisik gitu si kipasnya ini. Jadi gue berharap ya sekelas Panasonic lah ya, maksudnya ini kan brand Jepang, brand besar, udah 50 tahun lebih di Indonesia, bisa lah diimprove gitu loh untuk hal-hal kayak gitu supaya orang ngerasa nggak merasa kemahalan lah beli AC Panasonic. Apalagi ini yang buatan Indonesia yang seri J ya kan. J itu kan pabrik Indonesia, pabrik Cimanggis gitu. Jadi orang nggak merasa menyesal, orang nggak merasa kecewa beli AC Panasonic, apalagi tipenya tipe dari Indonesia gitu. Paling itu aja sih review untuk video kali ini gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya tipe yang sama, mau tipe pokoknya TKJ deh, mau XN, mau KN, mau PN, pokoknya TKJ itu kan kebetulan Aerowings semua tuh. Nah ada nggak yang punya masalah sama kayak gue untuk Aerowingsnya? Dan untuk teman-teman yang punya tipe XN kayak gue, mungkin beda PK kayak XN 5, 7, 9, atau 12, mungkin bisa komen di bawah apakah kalian mengalami masalah yang sama atau enggak untuk generator nano EG-nya gitu. Oke, kayak gitu aja review AC XN73J dari Panasonic kali ini. Semoga membantu dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini supaya insya Allah gue bisa memberikan informasi dan juga video yang berguna. Oke, Tamana pamit and have a great day.